Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, Om kembali saya Swastiastu. Winata menjumpai Anda, dan ya seperti biasa dalam Bali Post Talk kali ini saya akan mengangkat topik yang menarik ya, tentang bagaimana keberadaan sampradaya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Bali sampai hari ini. Dan saya akan mewawancarai Panglisir Agung Putra Sukahat, beliau Ketua Desa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, yang beberapa tulisan beliau tentang sampradaya ini mendapatkan respon yang cukup banyak di-share di media sosial. Tentu pandangan beliau terkait sampradaya ini menarik untuk kita angkat di Bali Post Talk kali ini. Saya akan langsung sapa dulu Ida Panglisir Agung Putra Sukahat. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bawi. Om Swastiastu pemirsa Bali TV. Kena Ratunya? Dados kena cek. Ratu, ini sampradaya puniki kan masih lah pro kontra di masyarakat, tapi sampun wonten keputusan, sudah ada keputusan dari MDA dan PHDI berkaitan dengan hal ini. Mungkin Ratu bisa mempertegas kembali sebenarnya apa yang dalam pandangan MDA terkait sampradaya puniki, Ratu. Nah, yang pertama Ratu sampaikan soal pro kontra ini, sebenarnya Ratu bisa simpulkan semua kramo Bali, katakanlah 99% itu semuanya ya katakanlah sekarang ini tidak suka dengan adanya sampradaya di Indonesia, terutama di Bali. Bukan Majelis Desa Adat saja, bukan desa-desa adat saja, semua kramo Bali. Ya, hanya sebagian kecil saja yang kebetulan terpapar menjadi pengikut yang masih kira-kira masih bertahan begitu ya, dan itu pun ya Ratu sebagai pribadi, sebagai pendeta agung dan Majelis Desa Adat ini semuanya mengharapkan agar kramo-kramo Bali yang tadinya beragama Hindu Bali dan masih bahkan kadang-kadang mendua, supaya bisa kembali sadar untuk mari kembali kita yakini agama Hindu Bali yang sering disebut Restu Bali itu kita laksanakan di Bali, karena agama Hindu Bali terus Restu Bali itu, cara beragama dengan Restu Bali itu adiluhung ya, kita melaksanakan ajaran-ajaran Weda, baik catur Weda, Weda Sruti itu, baik Weda Semerti ya, Itihasa, Purana, semuanya lontar-lontar semuanya mengacu kepada Weda itu sebenarnya. Jadi adiluhung luar biasa. Nah, oleh karena itulah maka ya mengapa kemudian sampradaya itu katakanlah dilarang itu di Bali. Ya, sebenarnya kita ingin negara, pemerintah itu melarang di Indonesia, ya di Indonesia kemudian termasuk Bali. Nah, kemudian yurisdiksi kita kan di Bali, Majelis Desa Adat ini mempunyai kewenangan ya untuk kita menyelamatkan, mengamankan, terutama ada hal-hal yang sangat prinsipil, yang pribadi seperti agama kita, adat kita, budaya kita, ya jati diri Bali itu yang kalau sudah sampai terancam. Nah itu. Ratu, kan pertanyaan di masyarakat misalnya berkaitan dengan seberapa, artinya dalam konteks berbahayakah sampradaya itu ketika ada misalnya dikaitkan dengan misalnya ada konversi ya, orang Hindu menjadi agama lain. Nah, seberapa berbahaya nih dibandingkan sampradaya dengan agama lain yang juga mungkin sama-sama juga katanya menggerus budaya Bali. Kenapa ini kira tuh kan? Ya ini berapa bahaya? Ini Ratu harus klarifikasi bahwa konversi agama, ya konversi agama yang dilakukan secara strategis, masif, disengaja baik oleh kelompok-kelompok agama atau kelompok-kelompok yang lain, itu sebenarnya sudah dilarang di Indonesia. Tidak pantas, tidak etis, itu satu ya. Dan kemudian soal bahayanya bagi Bali, kedua-duanya berbahaya. Apakah kalau Islam, Kristen, Buddha, Konghucu kemudian menyebarkan agamanya ke kalangan masyarakat Hindu Bali ini, di Bali juga sangat berbahaya ya, tetapi itu sudah tidak ada lagi
Tidak ada lagi. Kristen tidak ada lagi yang begitu sekarang. Ya, kalau ada kasus-kasus 1-2, cepat forum kerukunan umat beragama itu bertindak, langsung memperingati kalau ada. Tidak ada itu jangan dihembus-hembuskan begitu, jangan dibanding-bandingkan begitu. Beda dengan sampradaya. Nah, bedanya gitu. Sampradaya itu jadi dilarang, kita melarang. Jadi gubernur menyetujui, ketua DPRD, bupati, wali kota, semuanya mendukung pelarangan majelis desa adat. Mengapa kita larang? Ya, bukan karena perbedaannya, bukan karena perbedaannya dengan Hindu Bali, terus Bali. Ya, kita ini, ya, masyarakat Bali, krama Bali, terutama lagi yang beragama Hindu, termasuk Hindu Bali, sangat menghormati perbedaan, menerima perbedaan, ya kan? Apakah perbedaan agama, perbedaan budaya, adat, ya kan? Semua kita terima, gitu. Nah, masalah mengapa kita larang, yang disebut berbahaya itu karena apa? Karena sampradaya ini, terutama ISKCON, Hare Krishna ini sudah terbukti secara masif, strategis, sistematis, terstruktur menyebarkan nilai-nilai yang sangat berbeda itu dari nilai-nilai keagamaan asing itu, ya, ke dalam komunitas umat yang sudah beragama Hindu Bali. Nah, ini sudah jelas, itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, kemudian dalam menyebarkan itu ditambah lagi suka sekali tokoh-tokohnya, ya, pemimpin-pemimpinnya, bahkan pengikut-pengikutnya selalu kemudian menjelek-jelekkan agama Hindu Bali. Ya, Dresta Bali, kemudian desa adat di Bali juga sering dikambing hitamkan, dan kemudian terutama upacara di Bali ini sering sekali katakanlah dinistakan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, ISKCON misalnya terbukti kemudian memanipulasi buku-buku agama. Ya, agama kita dimanipulasi dikonversi ke dalam ajaran Hare Krishna. Nah, dari situ kemudian baik majelis desa adat maupun kita semua, termasuk gubernur, termasuk ketua DPRD misalnya Bali itu, kita sering bertemu, kita bisa simpulkan bahwa ini memang kalau dibiarkan, mereka ini memang ingin menggantikan agama Hindu Bali dengan sampradaya. Nah, itu artinya apa? Karena keyakinan berbeda, ya, dresta berbeda, adat berbeda, budaya berbeda dari membawa tatanan keagamaan, maka budaya Bali, adat Bali, jati diri Bali itu yang adiluhung tersohor di seluruh dunia ini akan digantikan. Nah, ini akan, ya, gimana? Inilah bahayanya di situ, bahwa marilah oleh karena itu supaya krama Bali yang terpapar oleh sampradaya itu, ya, sampradaya itu kembalilah ke jati diri. Yakinilah bahwa, ya, agama Hindu Bali dengan Dresta Bali itu, agama Hindu Nusantara, ya, adat kita, budaya kita, adiluhung, kita jaga, kita pertahankan. Itu bukan berarti kita kalau menjaga pertahanan kita anti dengan budaya asing. Jangan. Kita kalau Ratu sebagai Bendesa Agung kebetulan berkunjung kemana-mana, Ratu suka dan mengagumi budaya India, tari-tarian India, cara beragama orang India pun Ratu kagumi di India, atau di Singapura, atau di Malaysia, seperti itu. Ratu ke Tenger, Ratu kagumi di situ. Ya, kemana-mana lah seperti itu. Ratu juga ke gereja itu Ratu kagumi itu. Ya, ke Roma Ratu kagumi, kemana-mana Ratu kagumi lah itu. Apa Kristen itu, ya seperti itu. Islam kita kagumi. Tetapi kalau kemudian yang tadi itu kemudian mau disebarkan di Bali, nah itu menjadi buruk, tidak bagus. Karena itu dilarang. Karena itulah dilarang. Kata pelarangan itu yang paling penting dipahami oleh masyarakat. Apakah dilarang untuk kan
ada asram-asram juga yang selama ini sudah. Kenapa ini Ki? Apakah asram-asram itu yang ada di desa adat memang harus dilarang total atau seperti apa ini Ki? Jadi pelarangan itu intinya adalah ya sebenarnya kan kita menunggu nanti proses ya. Kalau nanti bagi proses di Parisade Hindu Dharma pusat juga ya, supaya nanti negara dan pemerintah melarang ini. Karena jelas-jelas mereka menyebarkan agama baru, keyakinan baru, itu tidak boleh gitu. Apalagi dengan menjelek-jelekkan, dengan menistakan itu. Nah, yang kita larang adalah aktivitas mereka memakai tempat-tempat umum. Satu. Kemudian di wewengkon desa adat, fasilitas-fasilitas desa adat itu kita larang. Apalagi di pura, di wantilan desa adat, di fasilitas umum, di tempat-tempat umum kita larang. Ya, di wewengkon desa adat kita larang kecuali di asram mereka. Di asram mereka. Di asram mereka ini mereka hanya boleh melakukan aktivitas di asramnya saja. Ya, di asramnya saja. Kemudian ya tanpa kemudian mengundang pihak-pihak luar untuk rame ke situ. Cukup yang di situ saja, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau rame kemudian ke situ dari pihak luar, kemudian ada lalu lalang, kemudian mobil begitu, ya itu desa adat juga nanti akan terusik, ya terusik dia. Nah, asram itu pun, ya harus kalau asram belum ada izinnya, ya itu disegel saja. Disegel saja nanti kan gitu, seperti itu. Nah, pada saat penyegelan ini supaya bekerja berkoordinasi dengan desa adat. Ya, dengan desa adat. Kemudian majelis desa adat bisa saja menyurati Satpol PP untuk bersama-sama. Jadi mengapa? Satu, memang sudah dilarang. Yang kedua, asramnya tidak ada izin. Yang kemudian soal misalnya sekolah-sekolah. Kalau sekolah memang harus ditutup lah sebenarnya. Ditutup kalau sekolah-sekolah yang menyebarkan paham-paham sampradaya. Karena sekolah kan berlaku umum itu. Ya kan, untuk anak-anak kita kan, remaja-remaja kita bersekolah di situ. Lalu di situ dicekoki dengan ajaran-ajaran sampradaya yang tujuannya memang menyebarkan ajaran-ajaran sampradaya yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran nilai-nilai agama Hindu Bali ini. Ya, Pak Wi harus ingat bahwa di Hindu itu ada kebinekaan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Hindu. Ekanya itu oke lah, sama-sama Hindu. Tetapi binekanya itu juga harus dijaga, saling dihormati. Jangan saling mengintervensi. Tidak boleh. Sama dengan di NKRI kita, Bhinneka Tunggal Ika kan, ada Papua, ada Ambon, ada Sulawesi, ada Jawa, Bali, Lombok, sampai Aceh. Semua adat dan budaya itu adiluhung, bagus, ya bagus, dan kita harus saling menghormati, saling menjaga. Tetapi jangan kemudian satu budaya karena merasa adiluhung, misalnya budaya Bali, oh adiluhung, lalu kita sebarkan, sengaja sebarkan ke Aceh, ke Papua, supaya orang Papua, orang Aceh itu berhenti menganut budayanya, tapi memakai budaya Bali. Nah, itulah menjadi sangat buruk jadinya. Kebinekaan itu terganggu. Disitulah hak-hak itu, penghormatan itu terganggu. Dan ini yang dilakukan oleh sampradaya-sampradaya itu. Sampradaya-sampradaya itu di Bali terbukti, itu di Indonesia bahkan. Nah, inilah oleh karena itu tolong jangan bias, jangan bias. Artinya jangan kemudian memperdebatkan perbedaan. Iya kan? Perbedaan tidak masalah, perbedaan silahkan saja. Di India itu silahkan, bagus di India, di Singapura bagus, dilaksanakan di Malaysia bagus, tapi jangan disebarkan di Bali. Jangan ingin mengubah Bali. Sama halnya dengan Hindu Bali juga jangan disebarkan sengaja di India atau di Kaharingan atau di Tengger atau di Toraja. Jangan biarkanlah Hindu Tengger seperti Hindu Tengger, Hindu Kaharingan, Hindu Kaharingan, Sunda Wiwitan, Sunda Wiwitan, Jawa, Jawa, Toraja, Toraja, India, India. Nah, itulah kemudian yang kita sebut dengan kebinekaan dalam Hindu. Jangan merasa superior salah satu, lalu kemudian menjelek-jelekkan yang lain, ingin mengganti. Ini yang dilaksanakan oleh sampradaya. Oleh karena itulah kita larang.
bukan karena perbedaannya. Perbedaannya jelas sangat berbeda, totally different. Antara sampradaya kan Hindu terus ke Bali. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mereka bermaksud tidak baik di Bali, di Indonesia, menyebarkan dan ingin menggantikan, menggusur adat budaya, tata keagamaan Hindu Bali. Nah itu yang kira-kira. Suksema Ratu Sabun memberikan pencerahan ya tentang bagaimana keberadaan sampradaya itu yang sudah dijelaskan panjang lebar, dan saya kira bisa memperjelas posisi sebenarnya bagaimana sikap dari MDA, PHDI dan masyarakat Bali terhadap sampradaya Ratu nih. Yeah. Jadi bukan jangan sampai kemudian bias. Nah mudah-mudahan ini menjadi peringatan bersama kita untuk tetap menjaga budaya Bali, tetap berhati-hati, yang sudah terpapar mungkin bisa kembali ke jati diri sebagai orang Bali. Demikian Bali Posto kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda ambil dari informasi kali ini. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Sukses semua, terima kasih.